Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pagi hari ini kembali kita bermuajahah, bermajelis ilmu dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka bersilatul ukhuwah, dalam rangka menghidupkan masjid. Mudah-mudahan dengan menghidupkannya kita masjid ini, semua kita dibangunkan rumah di surga, karena rumah yang ada di bumi merupakan masjid dan itu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita demikian. Dan dalam rangka juga menghapuskan kesalahan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Sebab di antara upaya untuk menghapuskan dosa dan kesalahan adalah dengan hadir di majelis ilmu. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, hingga tabi'ut tabi'in, hingga orang-orang saleh yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau sampai akhir zaman. Dan semua kita diakui oleh Allah Subhanahu dan telah mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian berkah Allah, kembali kita lanjutkan pembahasan surat Asy-Syams, di mana pertemuan terakhir sebelum kemarin kita sudah masuk ke surat Asy-Syams. Hanya saja saat itu baru kita sampaikan prolognya atau muqaddimahnya, pendahuluannya, belum masuk ke ayat demi ayatnya. Surat Asy-Syams yang sudah kita sampaikan ada beberapa poin. Di antaranya Asy-Syams adalah surat yang tergolong Makkiyah. Kemudian nama surat Asy-Syams bukan hanya Asy-Syams, tapi juga ada Wasyamsi wa duhaha. Satu ayat dijadikan nama satu surat. Kemudian jumlah ayatnya sebagian mengatakan 15, sebagian lain mengatakan 16. Kalau di dalam mushaf yang biasa kita baca ada 15 ayat. Jika kita menerima pendapat yang mengatakan 16, maka ayat yang terakhir itu dibagi, ayat yang ke-14, ayat yang ke-14 dibagi menjadi dua. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Kemudian fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Kemudian kemarin juga sudah kita sampaikan keutamaan membaca surat Asy-Syams, lalu isi kandungan global dari surat Asy-Syams, di mana ada 3 isi kandungan globalnya. Yang pertama menjelaskan tentang keistimewaan makhluk-makhluk Allah, karenanya dijadikan media sumpah. Nanti kita satu persatu membahas tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang istimewa ini. Kemudian yang kedua, motivasi untuk senantiasa taat sekaligus menjadi peringatan agar tidak maksiat. Dan yang ketiga, ancaman bagi orang-orang musyrikin bahwa mereka sangat mungkin ditimpa azab sebagaimana ditimpanya kaum Samud, kaum yang pernah hidup di zaman sebelum zamannya orang-orang musyrikin. Kaum Samud kaumnya siapa? Nabi Saleh. Ini banyak disebutkan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran menceritakan tentang kaum Samud. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, seperti biasa
Sebelum kita memulai masuk ke ayat demi ayat dari surat Asy-Syams, mari bersama-sama kita baca terlebih dahulu surat Asy-Syamsnya agar mendapatkan fadilah qiraahnya. Mau bersama-sama dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kami sampaikan barusan bahwa Allah menyebut makhluk-makhluknya yang istimewa sebagai media sumpah. Saya katakan istimewa karena dijadikan media sumpah. Sebab setiap kali Allah bersumpah kemudian menggunakan media sumpahnya dari kalangan makhluk-makhluknya, maka makhluk-makhluk tersebut adalah makhluk-makhluk yang istimewa. Secara umum semua makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah istimewa. Karena yang menciptakan zatnya keistimewaan, zatnya yang maha istimewa, maka makhluknya pun ikut istimewa. Dalam surat Asy-Syams ini, media sumpah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpahnya yang pertama adalah matahari. Wasyamsi wa duhaha. Wasyams mungkin kita sudah paham maknanya. Artinya apa? Matahari. Makanya ada dalam ilmu tajwid bab yang disebut dengan syamsiyah, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Kenapa disebut alif lam syamsiyah? Karena ketika membaca alif lam ini, alif lamnya tidak terbaca, Pak. Meskipun tertulis di dalam mushaf, tapi cara membacanya tidak terbaca. Cara melafadzkannya tidak membaca alnya. Kenapa? Karena ketika kita memandangi matahari nggak bisa kan? Sebisa-bisanya kita memandang ke arah matahari nggak mungkin bisa. Pasti mata kita akan berpaling ke arah yang lain. Saking silaunya. Nah, saking silaunya ini diibaratkan tidak terlihat matahari itu. Sehingga ketika membaca alif lam langsung ke ash. Kan kalau di dalam tulisan wal syamsi, cara membacanya bukan seperti itu, tapi wasyamsi. Nah, inilah kemudian alif lam yang seperti ini disebut alif lam syamsiyah. Kalau yang terbaca seperti wal qamari, alnya kebaca. Ini karena dinamakan qamar, bulan. Kalau kita mandangi bulan bisa.
cahayanya tidak sesilau matahari, maka karena terlihat maka terbaca. Nah, ini ilustrasi atau filosofi dari nama Syamsiyah dengan Al-Qamariyah. Asy-Syams artinya matahari. Adapun waduhaha, sebagian kita mungkin belum tahu makna waduhaha. Kira-kira maknanya apa, Pak? Waduhaha, apakah duha? Apakah waktu duha, waktu pagi hari? Nah, coba kita lihat terjemahannya dulu. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Nah, ini secara terjemah harfiah ya. Namun mari kita lihat secara tafsirnya. Yang pentingnya kita ngaji tafsir, ternyata bukan hanya sekedar sinarnya pada pagi hari, bukan hanya waktu duha, bukan hanya waktu pagi. Ternyata para ulama menafsirkan kata waduhaha menjadi 3 penafsiran. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh para ulama seperti Al-Imam At-Tabari dan Ibnul Jauzi, waduhaha diartikan cahaya. Berarti kalau diartikan cahaya, bunyi artinya wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya. Waduhaha, haknya di sini dhamir yang menunjukkan kepemilikan. Waduhaha berarti demi cahayanya matahari. Yang kedua, waduhaha ditafsirkan siang hari, bukan pagi hari, bukan waktu duha, tapi siang hari. Berarti kalau diterjemahkan wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu siangnya. Ya. Kemudian yang ketiga, waduhaha ditafsirkan hawa panas, hawa yang panas. Kalau diterjemahkan berarti wasyamsi waduhaha, demi matahari dan hawa panasnya. Nah, menariknya di sini, hadirin yang dimuliakan Allah, tiga-tiganya, cahaya siang hari ataupun hawa yang panas, semuanya itu ada pada matahari. Yang pertama cahaya, matahari bercahaya? Bercahaya. Matahari dengan cahayanya ini menjadikan adanya siang dan malam? Iya, karenanya lah muncul siang hari. Nanti setelah ini akan terbit matahari dari arah timur, menandai akan berpindah dari malam ke siang. Di matahari ada hawa panas? Ada, sangat panas. Nanti kita akan terangkan seberapa panasnya matahari, insya Allah. Ya, jadi tiga-tiganya ini ada pada matahari. Karena inilah hadirin yang dimuliakan Allah, matahari menjadi makhluk yang istimewa, dijadikan media sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa sih keistimewaan matahari yang lain? Nah, sebelum kita membahas lebih detail, kita sampaikan terlebih dahulu, tatkala kita membahas makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang istimewa, tujuannya adalah agar kita mengkagumi penciptanya, agar kita mengenal sang penciptanya, bukan lantas kemudian jatuh ke dalam kekaguman terhadap makhluk tersebut, ya, malah disembah. Sebab sebagian kita terkadang, contoh yang lain, tatkala makan masakan yang enak, makanan yang enak, dia lupa siapa yang masak ya, karena terlalu menikmati masakan yang enak, tapi lupa bertanya-tanya, Masya Allah masakan enak sekali, siapa yang masak ya? Biasanya seperti itu, lupa terhadap siapa yang masak, karena saking enaknya makanan tersebut.
Kita lihat sesuatu, lukisan misalkan, lukisnya indah sekali ya. Lupa siapa yang melukis, nggak bertanya-tanya gitu loh. Siapa yang melukis ini? Terkadang seperti itu. Nah, ketika kita membahas sesuatu yang kita nilai istimewa, indah, enak, jangan lupa siapa yang membuatnya indah, siapa yang membuatnya enak, siapa yang membuatnya istimewa. Nah, ketika kita membahas matahari ini, luar biasa nanti akan kita dapati betapa istimewanya dan besarnya matahari. Maka tujuannya bukan lantas kita terlelap dalam keistimewaan matahari, tapi betul-betul kita mengagumi pencipta matahari, ya, agar kita tidak terlelap, bahkan tadi disampaikan menyembah matahari. Sebab sebagian orang ada yang menyembah matahari. Kalau pagi hari mereka menghadap ke arah timur, ya, nunggu yang disembah nongol. Setelah sore hari mereka berada di arah barat, nunggu yang disembah turun terbenam. Maka yang seperti ini sungguh sangat disayangkan dan disalahkan, ya. Hadirin sekalian Allah, burung saja, hewan ini yang status kemakhlukannya lebih rendah dibanding manusia, tahu bahwa menyembah matahari adalah perbuatan yang salah. Ingat kisah pertemuan antara Nabi Sulaiman dengan burung siapa namanya? Burung siapa? Hudhud, yang tersebut di dalam surat An-Naml. Tatkala Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh pasukannya dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dan juga dari kalangan hewan. Saking banyaknya, ya, pasukannya Nabi Sulaiman, ya mungkin sampai melebihi orang yang, bahkan bukan mungkin, pasti melebihi orang yang demo kemarin di DPR. Ya, sangat banyak. Bukan hanya dari kalangan manusia, kemarin yang di DPR hanya dari kalangan manusia. Kira-kira ada nggak yang dari kalangan jin yang demo juga ini? Ya, saking banyaknya. Jadi luar biasa banyak lah pokoknya. Tapi meskipun banyak, kok Nabi Sulaiman bisa titen ya, kok siapa burung hudhud ini kok belum hadir, mana? Di absen satu persatu. Ketahuan ternyata burung hudhud belum hadir. Kemudian ditanya, burung hudhud kenapa ini setelah sampai? Kan tiba-tiba sampai. Akhirnya di situ burung hudhud menyampaikan alasan keterlambatannya. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Wahai Nabi Sulaiman, ketika saya akan berjalan menuju tempat ini, saya mendapati seorang wanita berkuasa dan dia memiliki segala sesuatu, diberikan segala sesuatu. Walaha arsyun azim, dia juga memiliki istana yang megah, istana yang besar. Tapi sayangnya wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah apa? Matahari. Ini menyadari kesalahan siapa namanya? Yang menyembah matahari ini, yang dimaksud oleh burung hudhud, Ratu Bilqis atau Balqis, ya. Mereka menyembah matahari bersama kaumnya. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum, dan syaitan menghiasi mereka, menghiasi amalan mereka. Menyembah matahari dikira bagus, dikira benar, ditazyin, dihiasi oleh syaitan, dianggap benar padahal salah. Fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Syaitan menghalangi mereka dari jalan yang benar sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah, ya. Hingga singkat cerita kemudian akhirnya Ratu Balqis ini menemui Sulaiman, Nabi Sulaiman, dan ya, menyerahkan dirinya untuk mengikuti ajaran yang benar.
Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, burung saja bisa menyadari dan menilai menyembah matahari adalah sesuatu yang salah. Maka jika kita mendapati kekaguman terhadap sesuatu, jangan terlelap dalam kekaguman tersebut. Sadarilah sesuatu yang bagus, sesuatu yang istimewa itu ada yang menciptakan. Maka inilah yang harus kita arahkan. Siapa yang menciptakan matahari? Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di sini Allah mewanti-wanti di dalam surat yang lain, di dalam surat Fussilat, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Lalu Allah tegaskan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kamu menyembah matahari dan juga janganlah kamu menyembah bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Akan tetapi sembahlah Allah yang menciptakan semuanya itu, yang menciptakan siang, yang menciptakan malam, yang menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bahas keistimewaan matahari, tapi jangan lupa siapa yang menciptakan matahari, agar ketika kita membahas sesuatu yang istimewa dari kalangan makhluk Allah, keimanan kita semakin bertambah. Kalau makhluknya saja istimewa, maka penciptanya, khaliqnya, yang diciptakannya saja istimewa luar biasa, agungnya, hebatnya, apalagi yang menciptakan. Oke. Nah, sekarang mari sekilas kita kembali mempelajari apa yang dulu pernah kita pelajari saat sekolah, Bapak Ibu. Baik SD, SMP atau SMA, ya, atau bahkan di saat perkuliahan. Bagaimana fisiknya matahari? Saya kembali searching lagi, Bapak Ibu, buka-buka lagi, tapi bukan buka buku. Sekarang bukanya Google. Diameternya matahari ini sebagaimana tertulis di Wikipedia. Diameternya matahari ini bukan berarti pernah ngukur ya, dan saya juga nggak tergambar bagaimana cara ngukurnya. Disebutkan di sini sekitar 1.392.684 km. Nggak bisa dibayangkan ini saya. Ya kira-kira kalau di sini disebutkan 109 kali diameter bumi. Berarti kalau ada bumi sebanyak 109 itu dikumpulkan jadi satu, nah itulah baru setara dengan matahari. Bayangkan Bapak Ibu, dan saya yakin nggak bisa membayangkan lah. Ini baru diameternya. Nah sekarang kita lihat isinya. Disebutkan isi dari matahari ini terdiri dari gas yang selalu terbakar sehingga memercikan api-api, yang mengeluarkan api. Bahkan ada yang mengistilahkan matahari ini disebut atau diistilahkan dengan bola api raksasa. Bagaimana tidak, diameternya saja yang tadi sudah kita sebutkan sangat besar, 109 kali lipatnya bumi yang kita tepati ini. Kita belum keliling dunia, keliling Tegal mungkin juga belum, apalagi dunia, apalagi semua yang di luar bumi. Kalau ditumpuk-tumpuk sebanyak 109 kali, maka baru bisa menyamai besarnya matahari. Maka pantas ada yang mengistilahkan bahwa matahari ini adalah bola api raksasa.
Di dalamnya terdiri gas yang selalu terbakar, dan kalau kita lihat disebutkan di sini ukuran panas permukaannya saja Bapak Ibu. Biasanya kan kalau permukaannya panas, maka semakin inti, semakin dalam akan semakin apa? Panas. Lihat berapa derajat ukuran panas permukaannya matahari. Nah, di sini disebutkan 6.000 derajat Celcius. 6.000 derajat Celcius. Nggak bisa bayangkan air panas mendidih itu berapa? 100 derajat Celcius. Air panas mendidih aja sudah sangat panas. Itu baru 100 derajat Celcius. Cuaca yang panas itu kalau panas-panasnya di Indonesia berapa derajat Bapak Ibu? 37, nggak sampai 40 ya. Kalau di musim panas yang ada di negara-negara yang ada 4 musim Bapak Ibu, itu sampai 40 lebih, 42, 41 ya. Ini yang pernah saya alami. Makanya beberapa kali waktu masih di Mesir, saking panasnya cuaca di musim panas, ada wanita yang kalau sedang jalan di sebuah jalan ya, karena saking panasnya dan melihat air mancur yang di jalan ini, biasanya kan kalau di jalan ada tanaman-tanaman, dan di situ ada air mancurnya, ada airnya juga di situ. Wanita tersebut mencelupkan kepalanya, Pak. Ya, wanita tersebut mencelupkan kepalanya biar nggak kepanasan. Tapi selang berapa lama kemudian sudah kering lagi. Ya, beberapa kali saya juga melihat teman sehalakoh atau sema'had waktu masih di Mesir, dia selalu membasahi pecinya, peci kupluk ya, yang biasa dipakai seperti manjenengan pakai kupluk itu, dibasahi terus tempelkan biar kepalanya nggak panas. Lagi ngapal Al-Quran panas, jadi semakin panas lagi ya. Tapi selang berapa lama berikutnya kering lagi ya. Termasuk saat jemur baju, hitungannya bukan hitungan jam, hitungan menit sudah kering. Luar biasa saking panasnya. Jadi panasnya di sini bukan hanya dari sisi cuacanya Bapak Ibu, tapi anginnya pun ikut panas. Ini kalau musim panas. Nah, ini baru panasnya cuaca di bumi, baru panasnya air yang mendidih 100 derajat kurang lebih. Matahari berapa tadi? 6.000 derajat Celcius, dan ini baru permukaannya. Bisa dibayangkan? Nggak bisa. Akal kita nggak nyampe. Bagaimana semakin dalam, semakin inti, maka semakin panas. Luar biasa ini. Namun ajaibnya, panasnya matahari yang sangat panas tadi, permukaannya saja 6.000 derajat Celcius, yang sampai ke bumi hanya 0,2%. Hanya 0,2%. Berapa itu Allah a'lam. Jelas nggak semua panasnya matahari yang tidak bisa kita bayangkan tadi ya, bahkan ya nggak ada setengahnya, nggak ada seperempatnya, hanya 0,2% di sini disebutkan yang sampai ke bumi. Meskipun 0,2% itu pun sudah kepanasan sebagian kita. Alhamdulillah di Indonesia tidak sepanas di beberapa negara yang 4 musim. Bersyukurlah kita hidup di Indonesia. Nah, Bapak Ibu dan Allah, bayangkan sekarang saya ingin mengajak diri saya pribadi sekaligus panjenengan semuanya untuk merenung, membayangkan di sini maksudnya merenung. Sedemikian rupa fisiknya matahari, besarnya matahari, panasnya matahari, sekaligus isinya gas yang selalu terbakar tadi, kelak nanti di akhirat, di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan matahari
kepada kepala kita, kepada manusia sedekat-dekatnya berapa? Apakah sesengkal? Kita lihat hadisnya. Kita merenung Bapak Ibu dengan pembahasan kita ayat yang pertama surat Asy-Syams ini. Tersebut di dalam riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda dari sahabat Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu, dia berkata sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi, matahari akan ditekatkan pada hari kiamat dengan manusia, hatta takuna minhum kamiqdari mil, sampai jarak antara matahari dengan manusia sedekat mil, seukuran mil. Mil di sini apa maksudnya kira-kira? 1 mil. Di sini disebutkan Sulaim bin Amir, fawallahi ma adri ma ya'ni, fawallahi ma adri ma ya'ni, demi Allah saya tidak mengetahui apa makna dari mil ini. Amasafatul ardi, apakah jarak di bumi, ya, maksudnya jarak sebagaimana kita tahu, ya, berapa jauh 1 mil itu, berapa jauhnya sih Pak? 1 mil 1000 km, 1200 km apa meter? Kalau kilometer kan berarti 1000 meter ya. Kalau 1 kilometer 1000 meter. Tapi kalau 1 mil kilometer berarti. Oh, lebih kecil ya. Oh iya. Ya pokoknya yang ukuran itulah. Nah di sini Sulaim bin Amir, apakah yang dimaksud ukuran yang seperti itu, atau al-mil alladzi tuktahalu bihil ain, 1 mil yang dimaksud yang biasa dipakai jaraknya untuk celak mata Bapak Ibu. Jadi kalau mau ngasih celak itu jangan nempel bola matanya, atau jangan nempel yang mendekati matanya, dikasih jarak sedikit. Nah yang dimaksud 1 mil, apakah yang dimaksud di dalam mata atau di ukuran yang kita pahami itu? Nah di sini Sulaim bin Amir tidak mengetahui. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil arq. Kemudian pada saat itu manusia akan berbeda-beda kondisinya tergantung amalannya. Faminhum man yakunu ila ka'baihi, saking dekatnya dengan matahari dan banyak sekali keringat yang keluar, ada sebagian yang tenggelam sampai ka'bai, sampai lututnya, ya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, sebagian ada yang tenggelam sampai sikunya, berarti setengah badan. Wa minhum man yakunu ila haqwaihi, sebagian ada yang sampai ini apa namanya, leher. Wa minhum man yuljimuhul araq iljaman, sebagian mereka ada yang benar-benar tenggelam, habis semua jasadnya tidak terlihat. Allah alam bagaimana ilustrasinya ini Bapak Ibu, tapi yang jelas pasti ini di luar nalar kita. Nggak usah membayangkan apa yang di padang mahsyar terjadi kala itu, membayangkan matahari saja, ya, kita sudah tidak sampai akalnya, ya. Maka mari sebagaimana tadi saya sampaikan, kita merenung betapa besarnya matahari ini, betapa istimewanya matahari ini, karenanya dijadikan bahan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wadhuhaha. Nah, kembali ke hadis yang tadi, hadis yang menjelaskan tentang dekatnya matahari dengan manusia, terjadi di padang mahsyar. Beruntunglah bagi orang yang kala itu
mendapatkan naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita hafal hadisnya, sudah sering dibacakan oleh para mubalik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa saja 7 orang itu? Yang pertama, imam adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang ya sesuai, menempatkan pada tempatnya, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya mungkin juga tidak di demo. Ya di demo wajar sih. Tapi ya tadi kalau tumpul ke atas, tajam ke bawah, ini namanya tidak adil. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, pemuda yang tumbuh di dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan pemuda karena kenapa? Biasanya pemuda seperti saya dan panjenengan, ini muda-muda kan Bapak Ibu? Pernah muda. Kenapa disebutkan pemuda? Karena umumnya pemuda itu syahwatnya bergejolak, atau lagi labil, atau sedang mencari jati diri, atau memang ya semuanya serba royal lah, bahasa Tegalnya royal, serba pengen ini pengen itu. Nah kalau semuanya itu bisa ditahan, diarahkan keinginannya, kemauannya, semuanya itu di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dimaksud syabun nasya'a fi ibadatillahi taala. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Maka senantiasa kita doakan pemimpin-pemimpin kita agar menjadi pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pemuda, ya. Doakan pemuda-pemuda kita juga, anak-anak kita, baik pemuda maupun pemudi, laki-lakinya maupun perempuannya. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Mungkin sebagian kita akan memahami seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid di sini hanya lelaki, hanya para bapak-bapak. Sebab kalimatnya sangat jelas. Yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya begitu selesai sholat subuh, pengen datang ke masjid lagi untuk sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur, pengen datang ke masjid lagi untuk sholat asar. Maksudnya bukan seperti itu juga. Ya. Penafsirannya banyak di sini. Kalau hanya ditafsirkan seperti itu, maka ibu-ibu tidak termasuk. Karena ibu-ibu sholatnya juga di rumah. Boleh di masjid, tapi lebih baik di rumah. Ya. Maka yang dimaksud di sini diantaranya adalah menunggu waktu sholat untuk sujud, karena makna masjid bukan hanya tempat sholat tapi tempat sujud. Maka aktivitas sujud itu juga masuk ke dalam makna masjid. Berarti semakin banyak kita sujud, semakin kita banyak rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terpaut untuk sujud,
hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna yang asli memang hatinya terpaut dengan masjid. Tapi bukan hanya sholat, meramaikan masjid juga. Ya, meramaikan masjid dengan majelis taklim seperti ini, kemudian TPA misalkan, ya, termasuk sholat juga, ya, dan ibadah-ibadah lain yang bisa dikerjakan di dalam masjid. Warujulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah, kenal karena Allah, berpisah pun karena Allah. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan seseorang yang digoda oleh seorang wanita, berarti ini lelaki, ini khusus untuk lelaki ini. Seorang lelaki yang digoda oleh seorang wanita, wanita tersebut memiliki kedudukan yang tinggi, ya, dia kemudian memiliki paras yang cantik, tapi lelaki tersebut mengatakan inni akhafullah, saya takut pada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang yang mensedekahkan hartanya atau bersedekah, kemudian dengan sedekahnya dia menyembunyikannya sampai tidak diketahui oleh tangan kiri apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Berarti nanti kalau panjenengan mau sedekah, tangan kirinya ditaruh di belakang, Bapak Ibu, biar masuk ke dalam 7 golongan yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan disebutkan tangan kirinya nggak tahu, berarti tangan kirinya ditaruh di belakang aja. Ya, bukan begitu juga. Ini sebuah bahasa kiasan, menyembunyikan amal soleh, hanya dia dan malaikat Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, seseorang yang berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meneteskan air mata. Ya, pernah panjenengan seperti itu? Dipertahankan. Kalau pernah seperti itu, dipertahankan, mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Naungan di sini maksudnya pertolongan. Aun. Naungan, zil, aun, pertolongan. Di antara pertolongan yang Allah berikan ketika matahari didekatkan sedekat-dekatnya dengan manusia pada saat padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala meninggikan atau memanjangkan leher. Karena semakin tinggi, ya, seseorang akan semakin tidak terjangkau dari banjirnya keringat saat itu. Sekali lagi, ini juga tidak bisa kita bayangkan, kan manusia banyak dan semuanya dikumpulkan tumplek-plek di padang mahsyar. Terus dijelaskan matahari didekatkan sedekat-dekatnya seperti 1 mil dengan kepalanya manusia. Kan nggak bisa kita bayangkan gimana tuh. Kemudian tadi dijelaskan juga sebagian manusia ada yang tenggelam 1 lutut, setinggi lutut. Sebagian juga ada yang tingginya 1 siku lengan, kemudian 1 dagu atau telinga, bahkan ada yang tenggelam sama sekali. Nah, kalau itu ditempatkan di satu tempat, di lapangan misalkan, ya, berarti orang yang di satu lapangan itu otomatis akan sama. Setinggi berapa air keringatnya itu kan akan sama, ya. Tapi di sini berbeda-beda. Maka di sini tidak bisa kita bayangkan secara akal manusia ilustrasinya bagaimana, ya, kelak nanti akan terjadi, dan didekatkannya materi juga itu tidak bisa kita bayangkan. Yang jelas kita katakan wallahu a'lam, tapi tetap harus kita imani, ya. Nah, Bapak Ibu Allah, ini yang terjadi
kelak nanti di padang mahsyar, ketika matahari yang sudah kita jelaskan secara fisiknya, diameternya, kemudian isinya, panasnya, didekatkan sedekat-dekatnya dengan manusia. Luar biasa besarnya, luar biasa istimewanya. Dan kembali saya tegaskan, keistimewaan matahari, luar biasanya matahari, jangan sampai berhenti kita perhatiannya ke mataharinya, sehingga kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Haruslah kita beralih ke yang menciptakan matahari. Sebab matahari merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau matahari yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala saja luar biasa besarnya, luar biasa istimewanya, maka tentu yang menciptakan lebih istimewa. Dan inilah haruslah yang kita sadari agar semakin tebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Ayat yang pertama dari surat Asy-Syams. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke ayat yang kedua, wal qamari idza talaha. Wallahu a'lam bishawab wal 'afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.